Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam rangka sentuhan kalbu, yang mana di dalam video ini saya ingin meneruskan video saya yang lalu, yaitu masih berkisar tentang mengenai pendalaman ilmu syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Di dalam video saya yang lalu telah saya sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak hanya mendalami atau memegang satu ilmu di antara tiga ilmu yang telah saya terangkan, yaitu syariat, thariqah, dan hakikat. Artinya, hendaknya ketiga ilmu ini kita miliki, syariat, thariqah, dan hakikat, dan nantinya kita akan menemukan juga yaitu ilmu pemungkas, yakni ilmu ma'rifat. Di dalam kitab Salalim Al-Budala, di sana disebutkan bahwa syariat adalah fi'lul ma'murati wa tarkul manhiyati. Ilmu syariat adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada seluruh umatnya, terutama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang dengan agama tauhid, yakni agama Islam, dituntut buat seluruh umat muslim untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama mengerjakan rukun Islam yang 5, yakni setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, lalu mengerjakan salat, puasa, zakat, dan haji bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. 5 perkara ini adalah merupakan tuntutan buat orang mukallaf untuk mengerjakannya dengan maksimal, dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, dan tentunya dengan ikhlas di dalam menjalankannya. Kemudian juga Allah mensyariatkan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara-perkara yang justru akan berakibat mensesarakan, menyusahkan, menyulitkan, berakibat di dalam kehidupan di akhirat nanti akan menjadi manusia yang sengsara, manusia yang tersiksa di dalam kehidupan di akhirat nanti, karena ketika hidup di dunia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa Allah
memerintahkan untuk meninggalkan segala apa yang dilarang Allah berupa perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mengandung maksiat. Itu karena demi untuk agar supaya manusia itu sendiri bahagia dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syariat menurut keterangan di dalam Salamim Fudala. Kemudian makna dari hakikat di dalam kitab tersebut adalah thariqah. Di dalam kitab tersebut berarti tatatabu'u af'alin nabi wal amalu biha. Yang disebut dengan thariqat adalah meneliti, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi, mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi dan mengamalkannya. Inilah thariqah, mengikuti, meneliti perbuatan-perbuatan Nabi, kemudian mengamalkannya. Inilah thariqah. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam video saya yang lalu, syariat adalah merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Adapun thariqah adalah metode bagaimana seorang muslim beribadah, bagaimana seorang muslim melakukan amal sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode cara beribadah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya cara-cara kita beribadah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap melakukan ibadah kita. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Banyak sekali metode atau cara-cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ibadah-ibadah yang fardu sampai ibadah-ibadah yang sunnah, sampai ketika kita makan, minum, masuk ke WC, itu adalah di dalamnya memuat beberapa ibadah, dan di sanalah ada tuntunan, ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kita harus mengikuti. Maka cara-cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengikutinya dan mengamalkannya, itulah namanya thariqah. Jalan untuk melakukan ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian hakikat adalah thamratu thariqah. Hakikat adalah buah dari thariqah, hasil buah dari metode-metode ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita mengamalkannya, mengikutinya. Buah dari thariqah atau metode cara-cara ibadah yang kita lakukan, yang kita mengikuti dari ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya ibadah yang kita lakukan hendaknya ada buahnya, ada hasil dari apa yang kita tanam, ada buah dari ibadah yang kita lakukan. Nah, buah dari ibadah yang kita kerjakan, buah dari thariqah, pelaksanaan metode ibadah yang kita amalkan, itulah namanya hakikat. Namanya ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini adalah sama seperti ihsan di dalam 3 perkara yang juga kita harus memiliki, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu sendiri adalah merupakan
ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam perasaan kita seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa merasakan kita melihat Allah, maka yakinlah kita atau yakinlah Allah melihat kita. Mana ini sama seperti hakikat. Apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, hendaknya di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Di sanalah ada Allah. Allah yang menggerakkan apa yang kita lakukan. Allah lah yang menggerakkan ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, bekerja, apapun yang kita lakukan. Di sanalah Allah menggerakkannya. Di sanalah datangnya dari Allah, karena Allah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya buah dari thariqah, namanya hakikat. Lalu kemudian yang dinamakan hakikat juga adalah al-haqiqatu nazruhu li batinihi, nadruhu li batinil umuri wa syuhudul fi'li minallah. Yang dinamakan hakikat adalah melihat pada batinnya, melihat pada hati kita dalam setiap perkara, dan merasa bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dengan batin kita dan merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Apapun yang kita laksanakan di dunia ini, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena Allah yang menggerakkannya. Itu karena Allah yang mengendakinya. Itulah namanya buah dari thariqah. Itu namanya hakikat. Para pemirsa yang saya hormati, ketahuilah bahwasanya apabila seseorang hanya memegang atau memiliki ilmu hakikat tanpa dilandasi dengan ilmu syariat, maka akan berakibat sia-sia, akan berakibat sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, apabila orang hanya berpegang pada ilmu hakikat tanpa dilandasi dengan ilmu syariat, maka akan berakibat sesat dan menyesatkan. Satu contoh, semisal kita berkata kepada orang yang hanya berpegang kepada ilmu hakikat tanpa dilandasi dengan ilmu syariat, kemudian kita bertanya kepada mereka, wahai saudaraku, kerjakanlah sholat. Kenapa Anda tidak sholat? Nah, orang yang hanya berpegang pada hakikat tanpa dilandasi dengan syariat, mereka menjawab, kenapa kita harus sholat? Karena orang yang bahagia dan orang yang celaka, orang masuk surga dan orang masuk neraka, itu sudah ada ketentuannya di zaman ajali, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari jawaban ini adalah mereka yang hanya berpegang hakikat tanpa dilandasi syariat menganggap bahwa orang yang masuk neraka, orang yang masuk surga, orang bahagia dan celaka itu sudah ada takdirnya, sudah ditakdirkan, sudah ada ketentuannya di zaman ajali. Walaupun
mereka tidak sholat. Akan tetapi kalau memang Allah sudah mentakdirkan menjadi orang yang bahagia, ditakdirkan masuk surga, ya juga masuk surga. Apabila walaupun mengerjakan sholat, akan tetapi jikalau Allah sudah mentakdirkan dia masuk neraka, dia pun masuk neraka. Inilah anggapan orang yang hanya memegang ilmu hakikat tanpa dilandasi dengan ilmu syariat. Juga orang yang memegang ilmu syariat dengan mengabaikan ilmu hakikat, maka apa yang dia kerjakan itu akan menjadi sia-sia, dan di akhirat kelak nanti semuanya itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, orang yang hanya memegang ilmu syariat dengan mengabaikan ilmu hakikat, maka apa yang dia kerjakan itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya besok di akhirat kelak nanti, apa yang mereka kerjakan tersebut. Karena orang yang hanya memegang syariat tanpa atau mengabaikan ilmu hakikat ini beranggapan bahwasanya orang yang masuk surga maupun masuk neraka itu karena perbuatan mereka. Orang yang masuk surga itu karena perbuatan baiknya, dan orang yang masuk neraka itu karena perbuatan buruknya, karena perbuatan kemaksiatannya. Inilah anggapan orang yang hanya memegang syariat akan tetapi mengabaikan ilmu hakikat. Dia beranggapan bahwa perbuatan baik akan memasukkannya ke dalam surga, sedangkan perbuatan buruk akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi mereka beranggapan manusia akan masuk surga atau masuk neraka itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Nah, anggapan seperti ini kalau ditinjau dari ilmu hakikat ini sangatlah keliru. Karena apa? Karena orang yang masuk surga itu bukan karena perbuatan baiknya, akan tetapi karena anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang masuk neraka itu bukan karena perbuatan jahatnya, bukan karena perbuatan maksiatnya, akan tetapi karena keadilan Allah juga. Oleh karena itu, ilmu syariat sangatlah berbahaya apabila mengabaikan ilmu hakikat. Juga sebaliknya, ilmu hakikat sangatlah berbahaya juga apabila tidak dilandasi dengan ilmu syariat. Nah, ilmu syariat dan ilmu hakikat ini adalah penjabaran dari ayat Allah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ilmu syariat dan ilmu hakikat ini adalah gabungan dari ayat Allah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu juga kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu ini adalah syariat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini adalah hakikat. Artinya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita meminta pertolongan, kita meminta kebaikan, itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan nasib kita, diterima tidaknya ibadah kita,
kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bahagia, manusia yang sengsara. Itu bukan karena semata-mata perbuatan baik dan perbuatan jahat kita, akan tetapi karena kasih sayang, rahmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala apabila kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena perbuatan baik kita. Dan jikalau Allah berkehendak kepada setiap hamba untuk dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan jahatnya, itu memang karena sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah adil apabila memasukkan manusia ke dalam neraka karena perbuatan jahatnya. Dan Allah mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hamba yang mengerjakan perbuatan baik, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, apabila kedua ilmu ini, syariat dan hakikat, berjalan dengan benar, maka itu artinya kita harus mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita merasa menyadari bahwa apa yang kita kerjakan tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkannya, Allah lah yang menjalankannya, Allah lah yang mengendaki melalui hati setiap hambanya untuk melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Para pemirsa yang saya hormati, kita tetap melanjutkan video ini dalam episode yang selanjutnya, dan insya Allah di dalam video saya nanti kita akan membahas sampai kepada ilmu makrifat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya sampaikan, video ini masih ada kelanjutannya. Kita akan menyampaikan nanti dalam episode yang ketiga sampai kepada ilmu makrifat. Apa yang dinamakan ilmu makrifat tersebut, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.